Nah, di sini nih detik-detik dia nemuin sebuah makam. Oke, kita lihat ya, geng. Nah, namanya tuh scp-idn.wiki.com. Geng, itu ukurannya sangat berbahaya untuk manusia. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, SCP-015. Nah, dari kemarin banyak banget nih yang meminta gue untuk membahas fenomena makhluk satu ini. Sampai-sampai setiap kali gue memberikan informasi apapun di konten Kamar Jerry, mereka selalu menimpal dengan komentar, "Bang, bahas SCP-015." Oke, akhirnya gue mencari tahu nih tentang apa yang diribetin atau yang diributin gitu ya, rame-rame. Apa yang dimaksud oleh para netizen tentang SCP-015 ini. Nah, karena rame banget, akhirnya gue searching gitu kan. Nah, ternyata SCP-015 ini ada hubungannya dengan kejadian yang sempat viral. SCP ini memang membuat heboh seisi bumi lah gitu ya, karena memang dianggap ini merupakan sebuah lembaga yang melakukan uji coba terhadap makhluk jenis baru gitulah kurang lebih, geng. Oke, kita bahas dulu nih apa itu SCP. Untuk kalian yang suka menonton film fiksi, cerita horor, film fantasi, atau film-film yang berbau kisah misteri, atau kalian yang suka penasaran dengan tempat angker, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kata SCP ini. Dan mungkin buat kalian yang belum pernah mendengar, ini merupakan informasi yang sangat-sangat menarik untuk kalian pahami. Nah, memang bagi sebagian orang nih, geng ya, cerita misterius itu akan sangat bikin mind blowing gitu, geng ya, mengajak orang-orang yang sifatnya penasaran untuk berada di dunia yang berbeda layaknya dunia normal sekarang gitu ya. Organisasi SCP ini sendiri terbentuk karena adanya sebuah khayalan yang tidak biasa. Nah, makanya ini terbentuk nih SCP ini. Orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan atau fantasi-fantasi berbeda dari orang-orang biasa untuk menciptakan hal yang luar biasa. Di dalam lembaga SCP ini dipercaya terdapat makhluk-makhluk aneh yang bagi sebagian masyarakat itu agak sulit diterima atau dipahami, dan makhluk-makhluk ini bisa dikatakan adalah makhluk yang berbahaya, geng. Ada siapa aja sih di dalam kelompok SCP ini? Mari kita bahas atau kita breakdown satu persatu. SCP adalah singkatan dari Secure Contained Protection. Organisasi ini berisi sebuah kelompok orang-orang yang melakukan penelitian atas objek, benda, entitas, atau makhluk-makhluk asing hasil percobaan. Objek yang mereka jaga atau mereka pelajari atau justru mereka bangun itu adalah objek manusia buatan alias humanoid. Keberadaan mereka ini bisa disebut dengan yayasan gitu ya, atau dengan nama lain SCP Foundation. Konon dikatakan penemuan-penemuan yang mereka ciptakan itu suatu saat bisa menjaga keseimbangan dunia, geng. Jadi benar-benar ciptaannya itu diperuntukkan untuk menjaga keamanan gitu. Sesuatu yang jadi eksperimen mereka ini adalah sebuah makhluk aneh atau dengan kata lain anomali atau makhluk SCP yang dibentuk dengan cara manipulasi genetik untuk menghasilkan makhluk asing jenis lain. Jadi kalau misalkan manusia nih ya, genetiknya itu dimanipulasi, terus akan terlahir manusia yang berbeda daripada manusia umumnya. Ya, misalkan dari segi bentuk tubuh atau powernya atau staminanya gitu ya, yang diakibatkan karena adanya manipulasi genetik tadi, geng. Seperti organisasi layaknya di bawah payung pemerintahan, organisasi ini juga bisa menciptakan beragam jenis senjata, dan senjata yang mereka ciptakan itu baik dalam skala besar maupun kecil. Di manakah letak organisasi ini? Sampai saat sekarang ini, organisasi ini tidak bisa terlacak lokasi tempat mereka melakukan eksperimen. Pernah beberapa tahun lalu ya tersebar info kalau ada sebuah tempat meledak itu di tengah hutan tepatnya. Namun ketika diselidiki ditemukanlah makhluk yang sangat aneh dan beberapa alat semacam alat laboratorium gitu, geng. Nah, tempat ini dicurigai adalah tempat praktek eksperimen SCP Foundation ini. Nah, itu kejadiannya tuh udah tahun berapa ya? Gue lupa deh. Itu 2010 apa 2010 ke bawah gitu, gue lupa. Itu sempat juga dulu gue baca. Tersebar isu kalau memang SCP Foundation ini letaknya itu di tempat-tempat
tempat yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Misalkan kayak di tengah hutan, di padang pasir, atau di daerah-daerah yang terbalut es seperti Antartika gitu, geng. Nah, bahkan Area 51 juga dicurigai sebagai tempat penelitian SCP Foundation ini. Ya walaupun kebanyakan yang mengatakan Area 51 ini tempat pangkalan militer Amerika sekaligus tempat ngecek alien gitu kan. Nah, tapi dicurigai juga tempat SCP Foundation ini berada. Dilansir dari situs SCP Wiki, organisasi SCP ini mempunyai 3 misi tertentu. Sesuai dengan namanya, mereka ada untuk mengamankan, mencegah, dan melindungi. Secure alias mengamankan. Apa yang diamankan? Ternyata yang mereka amankan adalah makhluk aneh atau makhluk SCP agar tidak jatuh ke dalam lingkungan masyarakat dan membahayakan masyarakat, atau tidak jatuh ke tangan kompetitor mereka, geng. Melalui observasi dan pengawasan khusus. Nah, mereka ini mencegah penyebaran makhluk-makhluk asing atau makhluk aneh sedini mungkin demi keamanan dunia. Terus contain. Mereka ini mencegah pengaruh buruk dari penyebaran makhluk aneh dengan cara mengurung, memindahkan, dan merahasiakan keberadaan makhluk ini dari lingkungan masyarakat. Nah, mereka berusaha banget agar sebisa mungkin masyarakat tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Lalu ada protect. Mereka juga melindungi manusia dari makhluk-makhluk aneh sampai mereka teridentifikasi. Penjagaan terus dilakukan sampai teori sains baru tercipta dan bisa dirancang berdasarkan sifat dan perilaku mereka, geng. Pasti terbesit di benak kalian gitu ya. Di dunia ini ada berapa makhluk SCP yang sudah diciptakan? Nah, ternyata, geng, ada ribuan makhluk SCP yang telah diciptakan. Bentuk dan karakter makhluk SCP ini berbeda dari manusia biasa, dan dikatakan makhluk SCP ini sebenarnya ada tersebar di semua negara. Nah, artinya berarti ada beberapa makhluk SCP yang bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia kali, geng ya. Layaknya kita manusia nih, geng. Makhluk SCP ini terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan tingkat kekuatannya, geng. Ada jenis Safe Class, Euclid, dan Keter. Kalau kita lihat dari bentuknya nih, geng ya, berbeda-beda macam nih ya makhluk SCP ini. Andai saja di perfilman Hollywood dibuka kesempatan untuk casting monster, nah ini makhluk SCP ini bisa untuk memerankan peran monster tersebut. Nah, begitu buruk bentuk-bentuk mereka gitu ya. Jadi memang bentuknya itu tidak biasa dan berbeda banget daripada manusia normal. Jadi kayak mungkin kayak orang cacat lahir, atau bentuknya itu kayak manusia tapi mungkin lebih besar gitu, geng, atau lebih buruk rupanya gitu. Nah, begitulah kurang lebih makhluk SCP ini. Nah, siapakah pendiri organisasi SCP ini, geng? Tersebar isu kalau ternyata organisasi SCP ini hanya sebuah organisasi fiktif belaka. Dikatakan kalau memang ada, mungkin sudah banyak orang yang mendaftar. Tapi secara logikanya juga gini, geng. Kayak misalkan CIA, terus beberapa organisasi agent lain gitu ya. Dalam mendaftar kan juga nggak sembarangan. Layaknya perekrutan organisasi-organisasi atau agent-agent gitu, geng ya. Kayak CIA, FBI mungkin ya. Nah, itu kan ada level-level terkhusus gitu ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk masuk ke dalam lembaga tersebut. Nah, apalagi masuk ke dalam lembaga sekelas SCP ini, ya bisa aja ini direkrut secara rahasia. Nah, tapi sampai sekarang tuh banyak yang belum bisa membuktikan bahwasanya lembaga ini merekrut anggota gitu. Nah, kalau ditelusuri nih, geng ya, ternyata FCP ini memang bagian dari creepypasta atau bagian dari cerita-cerita yang bikin merinding dan menakutkan. Ya bisa dikatakan mungkin ini memang organisasi yang fiktif belaka. Tapi ya nggak ada yang tahu kan, sebuah organisasi fiktif belaka apakah ini hanya sebuah kamuflase untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Jadi kayak misalkan organisasi ini memang real ada, tapi dimasukin ke dalam creepypasta gitu ya, biar seolah-olah ini hanya sebuah cerita fiktif gitu. Ini seperti quotes yang pernah diucapkan oleh seorang petinggi Illuminati sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu jika kamu ingin menjaga sebuah rahasia tetap utuh, maka letakkan rahasia tersebut di tempat umum. Nah, itu maksudnya, geng, biar orang-orang terbiasa dengan hal itu, biar orang-orang nggak tabu. Karena kan sesuatu yang tabu akan terus dikorek oleh masyarakat sehingga rahasianya terbongkar. Nah, jadi kalau misalkan lo taruh di depan masyarakat dan masyarakatnya cuek dan terbiasa dengan hal itu, akhirnya itu tidak lagi menjadi omongan masyarakat dan tetap menjadi rahasia yang tidak diketahui. Nah, mungkin konsep daripada SCP ini kayak gini. Jadi dibuat image-nya seolah-olah hanya sebuah organisasi fiktif, tapi padahal aslinya di belakang itu mungkin ini real dan benar ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal yang lagi viral banget dan kalian minta gue untuk membahas, ya kan? Makanya nih konten ada hari ini, yaitu tentang sebuah kejadian di mana munculnya sesuatu yang dianggap sebagai SCP-015. Kenapa disebut dengan SCP-15? Ternyata ketika ditemukan, ini adalah sebuah makam dengan tulisan 015
015 di batu nisannya. Dan dianggap ini merupakan sebuah kuburan dari seseorang yang bernama Wesley. Dan dikatakan Wesley ini adalah seseorang yang menjadi korban atas uji coba menjadi SCP dan ternyata dia gagal. Apakah hal ini valid atau benar? Nah, sekarang saatnya kita bongkar nih geng ya. Apa sih sebenarnya SCP-015 tersebut? Dan kita cek apakah ada kaitannya dengan kuburan Wesley ini yang dianggap orang yang mati karena gagalnya percobaan menjadi SCP. Oke, langsung kita cek nih geng. Oke, sebelum kita lanjut panjang lebar, ini kita coba nonton dulu ya, atau kita react dulu nih sebuah video yang sedang viral kemarin gitu ya. Ternyata yang tersebar di TikTok itu cuman video singkatnya doang gitu ya, pas mereka nyamperin sebuah kuburan dengan nisan tulisannya 015 gitu. Nah, kita coba cek nih, ini ada video lengkapnya. Kita nonton bareng-bareng ya. Sebenarnya ini apa sih gitu. Oke, dibilang lengkap banget juga enggak, ini udah 30 menit later. Setelah 30 menit. Oke, ini videonya nih kita lihat. Oke, ini berarti ini semacam direncanakan gak sih? Ini kayak YouTuber dua orang nyamperin sebuah tempat. Oke, ntar ini daripada kita ngikutin dari deket, dari jauh gitu ya, kita cepetin aja lah ya, kita cepetin. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada 4 nih ya sama kameramennya. Oke, ini semacam mereka tuh nemuin tempat yang antah berantah gitu, geng. Ini apa? Ini apaan? Detektor. Oh iya, ini semacam. Oh, ini semacam detektor gitu, geng. Jadi lo bisa mendeteksi. Nah, itu kan misalkan lo bisa mendeteksi hal lain gitu ya. Jadi kalau misalkan ada energi lain dari energi biasanya di tempat itu, biasanya nih detektor ini akan mendeteksi gitu ya. Oke, ini kita cepatin aja ya ke ininya. Namanya ini mereka benar-benar nemuin sebuah tempat yang nggak jelas. Nah, di sini nih. Nah, di sini ini detik-detik dimana mereka katanya menemukan sebuah makam atau kuburan yang tulisannya itu 015. Ini kita lihat dulu. Oh, mereka ternyata bukan 4 orang, 5 orang, geng. 2 cewek, 2 cowok, 1 kameramen yang gue nggak tahu ini cewek apa cowok ya. Nah, mereka nemuin sebuah apa nih, kayak pembatas. Itu kayak pembatas buat ini nggak sih? Tempat area pacuan kuda gitu, apa kebun kali ya? Oke. I mean, we came all the way out here for what? Yeah. This is the location. Give you some splinters. You're okay. You got it, Woods? Well, that was super athletic. Okay, wait. Let's. It's going off. That moon is eerie. Oh. I don't like this, dude. Yeah. Looking like this might be. Oke, nah di sini nih detik-detik dia nemuin sebuah makam. Oke, kita lihat ya, geng. Matt. Shut up. It's a tombstone. 015 08 06 03. Tapi di bawah itu ada tulisan lagi tuh. This is a grave. Tanggal ya. 015. What was that, a key? Sam. That's Wes's grave. 015 was his code in the Apple II chats. That was the date of the murder tape in the Mountaineer. Wait, the tape that you guys found? Yes, it was dated 08 06 03 015 is Wes's code. This is So this is who died in the hospital? Wesley? Like Debs Wesley? So this Dia naruh was not detektornya on di situ, the geng. This was not on the Earth date. No. But it was marked in where he was Okay. murdered. Well, Gini ya. yeah, I mean, it has to have been him. It has to have been him. 863. The date 863. 015 is Wes's ID number.
in the Apple II server chats. Okay, we get it. This Dude. Sebenarnya di bawah ini ada tulisan tapi tanggalnya nggak kelihatan, tadi dia sempat nyebutin. Can you turn this off for me? What does Okay. this mean? This means we found who was murdered. This means we solved half. Oke, jadi sebenarnya gini ya geng, dari yang mereka obrolin, mereka tuh curiga kalau ini merupakan korban pembunuhan gitu ya. Terus mereka juga sempat mencurigai kalau orang ini mati di gunung katanya gitu ya. Gue nggak tahu nih apa mungkin tempat lokasi ini adalah gunung atau justru di dekat situ ada gunung gitu. Dan ini adalah korban yang mati di gunung tersebut dan dikubur di situ ya. Pokoknya simpang siur. Tapi kita lebih ke ini ya, apa yang sedang dihebohkan oleh masyarakat Indonesia aja deh. Di Indonesia ini lebih dipercayai kalau ini cerita tentang SCP gitu kan. Nah sementara yang gue denger tadi justru mereka nggak nyebut SCP sama sekali ya. Dan mereka justru lebih curiga kalau itu adalah korban pembunuhan tadinya. Oke, karena di Indonesia sudah heboh tentang SCP-015 ini, oke baiklah kita bahas apa sih sebenarnya SCP-015 tersebut. Langsung kita cek aja nih geng. Oke, dari hasil penelusuran kita gitu ya, kita menemukan sebuah website yang membahas tentang SCP ini. Dan ini merupakan sebuah website yang berasal dari Indonesia nih geng. Nah namanya tuh scp-idn.wiki.com. Oke, kalian bisa lihat ya. Kalau kalian misalkan mau cari sendiri kalian bisa. Ini langsung aja. Nah, perhatian, basis data yayasan ini dirahasiakan. Akses oleh pihak tidak dikenal sangat dilarang. Pelaku akan dicari, ditemukan dan ditahan. Nih kalian bisa lihat ya. Nih, proyek Punarbawa tahap 2 Lakista berhubungan yayasan SCP. Kami adalah situs SCP Foundation yang berbasis Indonesia yang bersatu sebagai cabang non resmi SCP Foundation. Berarti non resmi ya. Nah sebenarnya nih geng, ini seperti yang dia sebutkan kalau mereka ini adalah cabang non resmi. Tapi lebih tepatnya mereka ini adalah orang yang berinisiatif untuk mentranslate semua data SCP yang ada di dunia. Ya contoh aja misalkan SCP yang cabang Inggris gitu ya, mereka translate dan mereka limpahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mereka buat website ini gitu kan. Nah karena sebenarnya SCP ini cabang-cabangnya itu belum terlalu banyak. Nih ada beberapa cabang SCP ya. Nih arsip penerimaan nih SCP internasional, terus ada SCP Rusia, SCP Korea, SCP Tionghoa, bahasa Prancis, Polandia, Spanyol, Thailand, Jepang, bahasa Jerman, Italia, Ukraina, Portugis, oke, CSKA atau Republik Ceko, terus ada Tionghoa tradisional. Cabang unofficialnya, oh dia ada cabang unofficialnya nih. Jadi unofficialnya itu ada di Yunani, Turki, Indonesia, Vietnam dan Nordik. Walaupun ini non-official ya seperti kata mereka, namun semua atau seluruh data mereka itu sama persis dengan SCP resmi yang ada di negara lain geng. Jadi dia memang berinisiatif untuk menginformasikan apa yang ada di situs resmi SCP Foundation ini. Nah sekarang karena kita sudah masuk ke SCP Foundation alias Yayasan SCP ini, langsung aja kita cari yang namanya SCP-015. Oke. Di sini udah kelihatan ya, ada beberapa nih SCP-015, 1416, 02, 135, 377. Tuh, ada beberapa ya. Kita fokus ke yang kita bahas aja yaitu SCP-015. Kita lihat. Sub. Nah, SCP-015 ini udah terlihat ya. Penampakan interior dari SCP-015. Oke. Ini agak aneh ya, geng. Ini semacam ruangan gitu ya. Beberapa pipa-pipa gitu. Nih, ini ada penjelasannya. SCP-015 tidak mungkin untuk dipindahkan dan tertanam di tempat. Celah setidaknya 2 meter atau 6 kaki perlu dipertahankan di sekitar seluruh struktur yang menahan SCP-015 setiap saat. Nah, dan tidak ada struktur apapun yang melakukan kontak dengan struktur penahanan SCP-015 saat ini. Eksplorasi diperbolehkan tetapi hanya dalam tim yang beranggotakan 3 orang dengan garis pengamanan penuh dan pelacakan GPS. Setiap tonjolan dari SCP-015 harus ditutup dan disegel segera dengan situs baru dicatat dan dicatat. Gua jujur gak paham penjelasannya ya. Tidak ada tindakan agresif yang harus dilakukan kepada SCP-015. Tidak ada alat tangan atau listrik yang diperbolehkan di dalam ruangan SCP-015. Tidak ada perbaikan atau pemeliharaan yang harus dilakukan dimanapun pada SCP-015. Terus, nah di sini ada deskripsinya juga nih geng. Apa itu SCP-015 ya? SCP-015 adalah massa pipa
ventilasi, boiler, dan berbagai peralatan pipa lainnya yang sepenuhnya mengisi gudang di dicoret ya. Kalian lihat ya, ini sangat-sangat dirahasiakan tuh. Nggak bisa kita lihat karena disensor. Oke, pipa-pipa tersebut tampak tumbuh saat tidak diamati, mencoba untuk terhubung ke struktur terdekat melalui sistem saluran pembuangan dan pipa bawah tanah. Ini jadi maksudnya ini pipa ini hidup gitu ya? Iya gak sih? Iya kan? Ini pipa ini hidup gitu ya? Tapi dia tuh hidup tumbuhnya pas nggak ada orang. Oke, tumbuhnya pas nggak ada orang ya? Jadi SCP itu bukan makhluk yang kayak manusia atau kayak binatang doang. Oke. SCP-015 berisi pada perkiraan saat ini lebih dari 190 km atau 190 km atau 120 mil pipa dengan diameter mulai dari 2,5 cm hingga lebih dari 1 meter. Terus beberapa pipa tampak baru sementara yang lain berkarat dan bocor. Pipa telah dilaporkan terbuat dari tulang, kayu, baja, abu tekan, daging manusia, kaca, dan granit. Anjir, jijik banget. Tidak ditemukan pipa yang terdiri dari timbal, plastik, PVC, tembaga, dan bahan tradisional lainnya untuk produksi pipa. Udah paham ya? Jadi ini bentuknya adalah pipa yang hidup. Terus dia akan tersambung dengan pipa-pipa yang biasanya ada di seluruh kota-kota gitu ya. Dan ini terbuat bukan dari PVC atau plastik gitu ya. Ini merupakan kumpulan beberapa kayu, terus juga baja, serta tulang dan daging manusia, geng. Nah, terus nih geng, SCP-015 ini kan seperti yang kita baca tadi, itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh diperbaiki dalam bentuk apapun. Jadi ini semacam mutan kali ya, mutan tapi dalam bentuk pipa gitu ya, dan dia tidak pernah rusak gitu. Nah, ini kita lihat nih ya, di sini ditulis SCP-015 bereaksi terhadap alat dan agresi. Setiap personel yang bertindak kasar membawa peralatan atau mencoba merusak atau memperbaiki SCP-015 dengan cara apapun akan memicu reaksi. Setiap pipa di dekat subjek akan meledak, menyemprot subjek selama beberapa detik sebelum aliran tiba-tiba berhenti. Pipa telah dilaporkan mengandung minyak, merkuri, tikus, spesies serangga yang belum teridentifikasi, kaca, tanah, air laut, isi perut, anjing jijik banget, dan besi cair. Pipa akan terus meledak di sekitar subjek sampai mati atau mundur. Jadi kalau misalkan ada yang mengganggu, orang-orang yang mencoba untuk mengganggu SCP-015 ini, akibatnya itu dia akan meledak, dan sebelum tuh orang mati atau orang cabut, nih pipa nggak akan berhenti geng, SCP-015 ini ya. Nah, terus SCP-015 ini dipotong kembali ke struktur saat ini atau balik lagi gitu ya. Oh, ini ternyata sudah ada 11 orang yang tewas dan 20 lainnya masih hilang akibat daripada SCP-015 ini. Oke, kalian udah lihat sendiri ya geng ya. Ini penjelasan tentang SCP-015 ini. Terus ini apa lagi nih? Ini SCP-016. Ternyata gambarnya nggak bisa ditemukan. Kita coba mundur ke SCP lain ya. SCP-115 tadi. Nah, SCP-014 ini juga objek save. Dia ada kelas objeknya. Jadi kita nggak baca ya kelas objek ini apa nih. Kelas objek uselit. Apa sih arti uselit? Atau itu klasifikasi mereka kayak Oh, emang ada yang save. iya ada save ya. Euclid. Euclidnya tuh oh iya nggak bisa diterima kan Euclid ya. Oke. Nah geng, Yang 015 Euclid. Oke, Euclid. Nah, kalian udah lihat sendiri ya geng, ini dari websitenya langsung kita udah lihat apa itu SCP-015. Dan benar-benar tidak ada hubungannya dengan yang tadi yang kalian lihat. Itu hanya sebuah kuburan. Atau mungkin memang SCP-015 yang dimaksud di video tadi itu justru di bawah tanahnya gitu ya. Kan itu batu nisan tuh. Mungkin kalau misalkan digali di bawahnya itu terdapat SCP-015 ini ya dalam bentuk bangunan pipa-pipa ini geng. Pipa hidup, kurang lebih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Coba deh tinggalkan komentar di bawah ya geng. Setelah kita melihat websitenya langsung tadi ya geng, berarti kan sudah tergambarkan bahwasanya SCP-015 itu tidak semenyeramkan SCP-SCP yang lain gitu ya. Karena kan banyak banget SCP yang lain yang pernah ditemukan itu bentuknya tuh aneh banget dan seram banget. Tapi tetap aja SCP-15 walaupun dalam bentuk pipa tapi ini mematikan. Ya kan mungkin secara kasat mata kita tidak akan melihat sesuatu yang mengerikan dari sekumpulan pipa-pipa. Namun
Namun tanpa diketahui ternyata pipa itu hidup gitu dan terbuat dari daging manusia, ya sesuai dengan penjelasan tadi. Ya tetap aja gitu ya, gue kalau misalkan ketemu sekumpulan pipa ya nggak begitu takut sih. Siapa yang takut sama pipa gitu kan? Cuman kalau sampai membunuh ya serem juga gitu. Nah sekarang sudah jelas ya geng, apa itu SCP-015. Kalian udah melihat sendiri gambarnya tadi, terus sudah melihat juga dari websitenya, kita udah baca bareng-bareng. Nah ternyata nggak serem gitu. Nah terus apakah ada SCP yang serem? Ada. Mari kita bahas atau kita cek satu persatu. Yang pertama, The Gate of Guardians alias SCP-001. SCP ini adalah SCP dengan prosedur keamanan tertinggi yang pernah diberikan oleh SCP Foundation. Tidak ada data yang dapat kita pelajari karena menurut pihak SCP Foundation sendiri, ini merupakan SCP dengan tingkat bahayanya sangat-sangat tinggi dan bahkan menurut prosedur ini jauh di atas level akal manusia, geng. Sampai saat ini SCP-001 Dr. Cliff ini masih ada di tempat yang dirahasiakan dan tidak ada satu upaya pun yang dapat dilakukan untuk menahannya, geng. Yang bisa dilakukan adalah hanya prosedur pengawasan apabila suatu saat SCP-001 ini aktif. Yang selanjutnya, The Sculptor atau SCP-173. SCP-173 ini merupakan sebuah SCP yang diciptakan oleh seorang pembuat patung terbaik di dunia. Memang bentuknya itu seperti ya patung pada umumnya, namun ternyata SCP-173 ini terbuat dari tubuh manusia asli, geng. Makhluk ini tampak seperti manusia yang sudah dikuliti dan darahnya itu sudah dibersihkan secara merata, geng. Bentuknya juga aneh banget gitu ya, memiliki struktur kepala yang sangat besar. Terus struktur badannya nggak karuan, mulut, mata, bahkan organ pernapasannya tidak jelas berada atau terletak di mana, geng. Nah, selanjutnya Biting atau SCP-957. Personil yang diperbolehkan untuk mewawancarai SCP-957 ini sebagai prosedur pengawasan dan perkembangan pola otaknya gitu ya, hanya unit elit kelas D yang sudah memiliki level. Dikarenakan SCP-957 yang tergambarkan ini, geng, itu ukurannya sangat berbahaya untuk manusia. Untuk itu, entitas dari personil SCP yang diberikan izin sebagai penanggung jawab dari rincian satuan khusus adalah personil kelas D level 4 atau level 3. Itu juga yang level 3 kalau dibutuhkan atas dasar desakan gitu, geng. Namun yang terpenting syaratnya adalah personil ini memiliki pengalaman kerja di atas 4 tahun di SCP Foundation ini, geng. Cukup mengerikan ya. Terus selanjutnya ada The Shy Guy atau SCP-096. The Shy Guy ini memiliki wujud seperti manusia dengan postur yang menjulang tinggi sekitar 2,5 meter, geng. Dengan tubuhnya yang kering kerontang seolah SCP-096 ini seperti tidak mempunyai otot gitu, geng. Dia terlihat seperti sesosok alien namun yang lebih soft gitu loh, geng. Tidak memiliki taring atau senjata-senjata yang mematikan. Makhluk ini mampu membuka mulutnya 4 kali lebih lebar daripada manusia normal. Dan makhluk ini merupakan makhluk yang tidak nyaman atau tidak suka apabila ditatap wajahnya untuk beberapa waktu. Jadi kayak dia tuh risih gitu, geng. Selanjutnya, Mar-O version 1.0.0 atau SCP-1471. Nama SCP ini diambil dari sebuah aplikasi yang bernama Mal-O version 1.0.0. Sampai saat ini belum ada yang berhasil memecahkan fakta siapa dalang dari pembuatan aplikasi ini, geng. Menurut rumor yang beredar, aplikasi ini dibuat oleh hacker yang sangat-sangat ahli. Bahkan untuk mencari jejak pertama domain si pembuat, dibutuhkan perangkat kelas atas milik pemerintah pusat, geng. Namun berkali-kali dicoba, tetap saja gagal karena domain ini memiliki akses data tertutup yang membuat pencarian itu tampilannya tuh menjadi data file. Jadi benar-benar tidak bisa terdetek, geng. Nah, itulah dia tadi beberapa hal yang berhubungan dengan SCP. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, SCP-015 yang sedang heboh sekarang bentuknya tidak ada apa-apanya dengan SCP-SCP yang pernah viral pada masanya. Dan bisa dikatakan SCP-SCP ini bisa mewakili betapa seramnya sebuah SCP Foundation. Gimana menurut kalian, geng? Dari sekian banyak SCP, apakah SCP-015 ini termasuk seram menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.